dampak pariwisata Bali sebagai destinasi wisata. Baik, saudara-saudara sekalian, pada materi ini di sini saya akan berusaha menjelaskan dampak pariwisata bagi sebuah destinasi wisata. Dalam hal ini saya akan banyak mengambil contoh Bali sebagai sebuah daerah tujuan wisata yang berskala internasional. Seperti kita ketahui bersama, arah pariwisata Bali tentunya menuju kepada kepariwisataan yang berkelanjutan. Dalam hal ini diharapkan pengembangan pariwisata Bali itu diharapkan mampu memberikan manfaat secara terus-menerus kepada generasi selanjutnya, pada anak cucu, pada masa depan, tentunya dengan memperhatikan 3 pilar pembangunan atau pengembangan pariwisata berkelanjutan, yakni menjaga keseimbangan terhadap sosial, kemudian lingkungan, dan ekonomi. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh positif maupun negatif, di mana yang terkena dampak adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Ada 3 dampak pariwisata secara garis besar, yaitu pada sosial, lingkungan, dan perekonomian. Pada sosial budaya, bisa kita rasakan sebelum pariwisata di Bali itu berkembang, sampai dengan pariwisata Bali berkembang, dikenal di seluruh dunia, di mana banyak wisatawan berkunjung ke Bali, kita bisa merasakan terjadi perubahan-perubahan dalam sosial budaya masyarakat Bali. Dan di sini dampak itu bisa positif dan negatif. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi dan ketergantungannya misalnya. Di sini dengan adanya pariwisata di Bali, ditambah lagi borderless country, di mana hubungan antar negara itu tidak ada batasnya. Jadi di sini masyarakat Bali tentunya sudah berhubungan langsung dengan dunia internasional, dan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali baik secara sosial maupun secara budaya. Dampak positif bisa kita lihat di mana masyarakat Bali yang pada awalnya hidup sangat tradisional, barangkali kurang mengenal kebersihan, dengan adanya pariwisata masuk, lebih memperhatikan kebersihan, dan juga di samping itu adalah pergaulan juga antar masyarakat itu dari tidak biasa menggunakan bahasa Inggris mulai masuk istilah-istilah asing dalam bahasa Bali itu sendiri, dan budaya Bali juga semakin dikenal di mancanegara, bahkan banyak wisatawan asing yang ingin belajar kesenian Bali dan bahasa Bali. Nah, ini bisa kita katakan sebagai dampak positif dari pariwisata terhadap sosial budaya. Dampak negatifnya ya cukup kita rasakan, karena budaya Bali terkesan dijual untuk kepentingan pariwisata. Misalnya ada beberapa tari sakral yang dipertontonkan untuk mendapatkan dolar, istilahnya komodifikasi budaya. Nah, ini juga terjadi di Bali, dan juga untuk kepentingan promosi sarana-sarana upacara Bali yang sifatnya sakral itu dijadikan alat promosi.
misalnya menaruh pulau sebagai sari canang. Itu juga kita rasakan sebagai dampak negatif daripada pariwisata terhadap sosial budaya Bali. Nah, dampak yang lain juga hubungan interpersonal antar anggota masyarakat yang dulunya paguyuban menjadi lebih sedikit individualistis. Ada kelas-kelas secara ekonomi, ya, dulu dari petani dengan penghasilannya yang tidak begitu tinggi, dengan masuknya pariwisata banyak yang bekerja di kapal pesiar yang merubah tingkat pendapatan keluarga di Bali, sehingga hal itu juga bisa mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Jadi selain masyarakat di Bali dengan adanya pariwisata ini mengalami sedikit pergeseran budaya yang bersifat komunal menuju transisi ke arah budaya yang seperti individual atau materialistik. Selanjutnya dampak lingkungan, ya. Di mana ada pariwisata, di sana pula lingkungan menjadi lestari. Tetapi di mana ada pariwisata, di sana pula lingkungan bisa menjadi rusak. Kalau di Bali kita bisa melihat kondisi ini, ya, banyak lingkungan di Bali yang menjadi lestari dengan adanya pariwisata. Misalnya saja di kawasan mangrove, daerah Suwung, adanya wisata mangrove, itu hutan digiatkan sehingga menjadi objek wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, ya. Itu salah satu contoh pariwisata akan mampu menjaga kelestarian lingkungan. Tapi pariwisata juga dapat merusak lingkungan. Pariwisata juga bisa merusak lingkungan. Apa yang terjadi misalnya perubahan dari lahan persawahan menjadi lahan hotel. Ini akan mempengaruhi juga kelestarian lingkungan. Sudah sawah atau hutan ditebangi menjadikan lahan pariwisata, maka tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan manusia. Ini juga terjadi di Bali. Sering terjadi banjir belakangan ini, kemacetan, polusi udara, lain disebabkan karena begitu besarnya pembangunan fasilitas pariwisata yang sifatnya merusak lingkungan, di mana jalur hijau diterabas, kemudian hutan-hutan ditebang untuk dibangun villa dan fasilitas pariwisata, bisa merusak lingkungan. Nah, selanjutnya bagi perekonomian, pariwisata juga bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya kita bisa rasakan seperti terbukanya lapangan kerja dengan multiplier efek berantai. Kita rasakan di Bali dengan dibangunnya hotel, fasilitas wisata, itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dan menyerap banyak tenaga kerja, ya, bahkan dari luar Bali juga menggantungkan hidupnya ke Bali, bahkan dari luar negeri juga orang bekerja ke Bali. Dan pemerintah mendapatkan pajak secara umum ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bali, daerah Kuta, Nusa Dua, yang dulunya daerah tidak ada pertanian, yang daerah kering, terus pariwisata berubah drastis menjadi istilahnya tambang emas, ya. Banyak orang kaya baru yang muncul di daerah Nusa Dua. Betul. Ataupun sisi negatifnya juga bisa kita rasakan di Bali, ya. Harga-harga di daerah pariwisata itu mahal. Harga makanan, minuman itu cenderung lebih mahal daripada daerah lainnya yang bukan pariwisata. Yang terasa itu harga tanah, ya. Kalau harga tanah di Bali, khususnya di daerah pariwisata itu sudah tidak sangat masuk akal, sangat irasional. Satu arus 200 meter persegi sampai miliaran rupiah, sudah tidak masuk akal, dan ini akibat pariwisata. Nah, di sisi lain juga bisa muncul leakage atau kebocoran, di mana pariwisata yang berskala internasional itu mensyaratkan istilahnya bahan baku, ya, untuk operational tourism, misalnya untuk makanan dan minuman, untuk di hotel itu berstandar internasional. Ini tidak dimiliki oleh
Bali atau Indonesia, sehingga harus impor ya. Banyak sekali barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri. Ini menyebabkan kebocoran secara ekonomi. Kemudian ketergantungan, Bali sangat tergantung dari pariwisata. Tidak ada motor lain selain pariwisata yang bisa menggerakkan perekonomian Bali. Akibatnya seperti sekarang di pandemi COVID-19, terasa sekali bisa dikatakan Bali sebenarnya terpuruk ya, karena pertumbuhan ekonominya minus, bisa lebih dari satu digit ya, 11%, 12%. Ini sangat membahayakan tentunya ya, karena akan bisa menimbulkan banyak masalah sosial. Pariwisata juga bersifat volatil di sini, artinya sangat tidak stabil, sangat rentan atau freak atau isu penyakit. Jadi kita rasakan sekarang beberapa kali hantaman pariwisata Bali dari tahun 2000-an dengan bom, kemudian flu burung, SARS, Gunung Agung meletus, termasuk COVID-19. Jadi kondisi-kondisi demikian menyebabkan pariwisata itu tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, kembali sekarang di Bali, di seluruh dunia, tidak hanya di Bali, berkembang wabah COVID-19. Maka yang kita bisa lihat di sini, pariwisata Bali tahap 1 rusak istilahnya, down, broken, pecah. Banyak pengusaha yang belum tinggal, pengusaha hotel, restoran, banyak pengangguran yang muncul. Jadi COVID-19 memang rusak. Sampai pada suatu saat nanti akan muncul seleksi alam, di mana pebisnis pariwisata yang memang kuat, fundamentalnya bagus, dia akan bertahan. Mungkin juga sumber daya manusia pariwisata yang memang punya kualitas, dia akan bertahan. Sementara yang pebisnis lainnya atau pengusaha pariwisata lainnya, SDM pariwisata lainnya tidak berkualitas, tentunya akan secara otomatis gugur atau beralih pekerjaan, beralih bidang usaha. Sampai di tahap 3 muncullah perbaikan-perbaikan. Karena di sini dari seleksi alam akan muncul suatu komunitas pariwisata atau ekosistem pariwisata yang lebih berkualitas. Tentunya nanti inilah yang akan mengembangkan pariwisata Bali, yang tentunya mengarah ke tahap 4, itu berkembangnya quality tourism, pariwisata yang berkualitas. Karena selama ini pariwisata di Bali masih sangat mengandalkan mass tourism atau pariwisata massal, di mana orang-orang yang wisatawan yang datang jumlahnya banyak, tetapi tingkat spending waktu dan uangnya sangat sedikit. Namun dengan COVID-19 diharapkan setelah pasca COVID munculnya herd immunity atau kekebalan kelompok, itu akan muncul pariwisata yang berkualitas. Di sini yang diharapkan harga Bali yang dijual ke wisatawan itu mahal, dan juga wisatawan yang datang ke Bali dan wisatawan yang memiliki special interest, special request, bukan wisatawan massal, wisatawan yang beramai-ramai, sedikit orang tetapi mereka mampu stay lebih lama, menjaga lingkungan dan menghabiskan uangnya dalam jumlah yang besar, sehingga pada akhirnya terwujudlah pariwisata Bali yang berkelanjutan. Nah, ini harapan kita nanti situasi di pasca COVID-19 ya, demikian. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi di Bali akan tercipta kekebalan terhadap virus COVID-19 maupun generasi berikutnya atau varian berikutnya. Tentunya kita tidak boleh abai dengan protokol kesehatan atau CHSI. Nah, selanjutnya bagaimanakah pendapat saudara untuk pariwisata Bali pada era normal? Silahkan ditulis. Apakah Anda optimis Bali akan mampu bangkit? Jika Anda optimis, dijelaskan mengapa optimis. Kalau pesimis juga sama dijelaskan mengapa saudara pesimis. Ya.
Nanti jawabannya ditulis pada Microsoft Word dan dikumpul pada Google Classroom pada tempat yang sudah disediakan.